Selamat pagi, siang, atau malam Pak Daniel. Perkenalkan nama saya Kenneth Angelo Tanjaya dengan NRP 160419144. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek yang telah saya buat menggunakan bahasa Flutter, yaitu aplikasi untuk menyimpan resep masakan atau minuman bernama Lezat. Jadi ketika pertama kali user belum melakukan pembuatan akun ataupun sudah namun belum pernah melakukan login, user akan dihadapkan dengan halaman login pertama kalinya. Apabila user belum memiliki akun sama sekali, user bisa menekan pada kalimat "Don't have an account yet, sign up". Nanti akan diarahkan ke halaman sign up. Di halaman sign up ini, user akan disuruh untuk mengisi informasi yang disesuaikan dengan user sendiri. Di sini saya akan mencoba untuk proses pembuatan akun user. Nah, apabila selesai, user tinggal menekan tombol submit. Nantinya akan ada pemberitahuan apabila user telah selesai berhasil melakukan atau tidak berhasil. Nah, di sini bisa terbukti bahwa user berhasil melakukan sign up, pembuatan akun. Di sini kita mencoba untuk login. Nah, setelah berhasil untuk login, user akan dihadapkan dengan halaman home. Di halaman home ini terdapat 3 baris, dan di tiap baris itu terdapat beberapa card. Di baris pertama, di sini akan menampilkan resep dalam bentuk card, resep terbaru. Jadi diambil ID resep yang terbaru. Di baris kedua akan ditampilkan resep-resep yang terfavorit dilihat dari jumlah resep yang disukai. Nah, di sini bisa dilihat terdapat perbedaan di baris 1 dan 2, dan juga di baris ketiga ini diambil resep secara random. Jadi apabila home-nya dikunjungi lagi, nanti akan berbeda urutannya. Nah, apabila user ingin melihat-lihat sebuah resep yang ingin dilihat oleh user, user tinggal menekan kart tersebut dan dia akan diarahkan ke detail resep. Nah, di sini resep akan menampilkan berbagai macam deskripsi yang diperlukan oleh user, seperti tingkat kesulitannya atau level, durasi masaknya, jumlah porsinya, dibuat oleh siapa, dan kategorinya termasuk apa, dan juga deskripsinya. Di sini eh, tabel resep sendiri memiliki anak anak tabel berupa kategori, bahan, dan juga reviewnya dari resep tersebut. Nah, fitur yang ada di sini yang pertama, kita bisa menambahkan resep ini ke dalam bookmark kita. Jadi eh, untuk menambahkannya kita bisa menekan icon bookmark yang ada di atas kanan. Nah, apabila berhasil maka akan berubah ikonnya dan juga ada pemberitahuan. Lalu apabila kita cek di bagian profile, nah nanti ada muncul bookmark kita terhadap resep tersebut. Lalu apabila user ingin mereview, user bisa tinggal mengisi komen di text field yang sudah tersedia. Misalnya resep ini enak, dan tinggal menekan tombol send. Nantinya akan langsung otomatis terupdate dan ada pemberitahuan. Apabila user ingin menghapus, user tinggal menekan icon uh, icon delete yang ada di kanan. Nanti akan terhapus sendiri. Lalu untuk bagian search, di sini user akan tetap ditampilkan card berbentuk resep. Namun user bisa mencari juga lewat bagian ini. Misalnya saya mau mencari kue tiaw saja. Nanti akan misalnya sop buntut ya. Nah, nanti akan diarahkan card yang memiliki nama yang sama dengan ini. Atau misalnya memiliki huruf A misalnya. Nah, nanti akan diarahkan ke resep-resep yang memiliki huruf A di dalamnya.
Apabila ditekan, maka akan muncul sama seperti sebelumnya, nanti akan muncul detail resep. Nah, lalu di bagian activity ini akan muncul seperti history atau riwayat yang telah dilakukan oleh semua user yang telah terdaftar. Misalnya di sini eh, riwayat yang akan terdaftar itu kalau misalnya user akan melakukan bookmark resep, bookmark seperti memberikan like resep. Selanjutnya, apabila user telah membuat resep baru atau user telah melakukan komen terhadap suatu resep, nanti akan muncul di activity sini. Berlaku untuk semua user. Nah, eh, pada balik ke bagian home, di sini terdapat floating action button yang berfungsi untuk menambah resep apabila user ingin menambah resep. Di sini kita akan mencoba menambah resep. Nah, di bagian halaman add recipe atau menambah resep, di sini akan muncul durasi memasak resep tersebut, jumlah porsi untuk tiap orang atau berapa. Habis itu terdapat level yang terdiri dari mudah, medium, atau susah, dan juga terdapat kategori berisi makanan utama, pembuka, penutup, minuman, dan roti, dan produk panggang. Di sini kita akan mencoba menambahkan resep mie goreng. Nah, lalu setelah terdapat bagian ingredients, di mana kita bisa mengisi banyak beberapa bahan yang telah didaftarkan di database, seperti misalnya lada bubuk, diisikan angka, dan juga satuan bahan tersebut. Di sini ada gram, porsi, mangkok, piring, sendok teh, dan sendok makan. Nah, apabila kita tidak sengaja menekan resep tersebut, kita juga bisa menghapus kembali resep tersebut dengan menekan tombol aksi delete. Nanti akan terhapus dengan sendiri. Em, saya akan coba menambahkan beberapa bahan. Nah, bisa dilihat dapat 3 bahan di sini. Garam, kaldu ayam bubuk, dan kaldu bubuk ayam. Dan lada bubuk. Selanjutnya kita bisa menambahkan resep, foto resep tersebut. Bisa melakukan lewat galeri dan kamera. Di sini saya akan mencoba melakukan lewat galeri. Di sini saya bisa menambahkan foto, oh salah, menambahkan foto mie goreng. Di sini terdapat bahwa mie goreng, foto tersebut sudah tampil. Apabila kita submit, oh ternyata, oh belum diisi. Nah, apabila kita submit, maka nanti akan balik ke halaman home dan akan langsung ditampilkan resep terbaru tersebut. Sini terlihat sudah terdapat resep baru tersebut mie goreng. Nah, di sini uh, apabila user mengakses detail resepi dan user tersebut merupakan pembuat dari resep tersebut, maka akan muncul hak akses yaitu berupa edit resep dan juga hapus resep. Di sini uh, resep akan diarahkan ke halaman edit resep melalui floating action button dan resep akan dihapus melalui icon delete yang ada di application bar atas. Di sini kita akan mencoba untuk edit terlebih dahulu. Misalnya menjadi 3 orang, levelnya menjadi mudah, kategorinya makanan pembuka. Misalnya kita mau menghapus. Dan juga di sini untuk edit resep, apabila tidak ingin mengganti foto, maka cukup diabaikan saja. Dan namun jika ingin mengambil foto, maka bisa memilih eh, mengambil foto lewat galeri atau kamera. Di sini kita akan mencoba mengambil lewat kamera. Nah,
Apabila sudah diedit, jika berhasil maka akan balik lagi ke detail resep. Di sini bisa terlihat bahwa resep telah berhasil diganti. Lalu untuk bagian profile akan ditampilkan profil user seperti username, tanggal lahir atau ulang tahun, kota di mana, dan juga email. Nah, selanjutnya ada juga dua baris berisi resep yang telah dibuat oleh user itu sendiri dan juga resep yang telah ditandai atau di like atau di bookmark oleh user itu sendiri. Kita bisa lihat detailnya lewat halaman resep list atau bookmark list. Lalu kita juga bisa mengedit profile. Misalnya kita mau mengganti nama. Nah, nanti akan otomatis terubah ketika selesai mengedit profile. Nah, selanjutnya terakhir, saya akan mencoba untuk mendelete. Ketika akan di-delete, otomatis akan terhapus. Dan tampilan resep user tersebut tidak ada. Selanjutnya untuk about, cuma berisi penjelasan tentang aplikasi tersebut, dan apabila logout, maka akan user otomatis akan dikembalikan ke halaman login. Misalnya user berhasil login dan user keluar, lalu ingin login kembali, user akan tetap dihadapkan ke halaman home karena sudah memiliki shared preference berupa username. Berikut sekian presentasi dari saya. Terima kasih.